Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Bencana tanah longsor di Tarakan menyebabkan 3 orang tewas. Bering sepeda motor tersangkut di alat kelamin pria, petugas damkar Samarinda turun tangan. Pastikan keamanan misa Natal, penjabat Gubernur Kalimantan Timur bersama unsur Forkopimda kunjungi beberapa gereja di Samarinda. Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik didampingi Kapolda Kaltim dan Forkopimda memantau langsung malam misa Natal di sejumlah gereja di Samarinda pada Selasa malam. Ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan ibadah umat Nasrani berjalan aman dan lancar. Gereja lain yang turut disasar adalah Katedral dan Gereja Santo Lukas di Jalan Ahmad Yani, Samarinda. Dari beberapa tinjauan ini, penjabat gubernur memastikan pelaksanaan ibadat Natal berjalan aman dan lancar. Alhamdulillah teman-teman kita melaksanakan ibadah secara khusyuk. Tadi katedral juga demikian, 2 kali peribadatan hari ini semua berjalan khusyuk. Mungkin juga Santo Lukas tadi kita datang juga berjalan khusyuk. Kami bertemu dengan pengurus gereja. Semua mengatakan terima kasih untuk jajaran Polda, teman-teman TNI, ya alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Kita membangun, saya lihat tadi juga teman-teman dari Islam juga ikut membantu pengamanan, parkir dan sebagainya. Inilah bentuk toleransi yang sesungguhnya. Inilah sesungguhnya Kaltim yang sangat toleran. Ya. Kapolda Kaltim menegaskan pengamanan malam Natal telah dilakukan dengan maksimal. Beberapa potensi kerawanan tak luput dari pantauan polisi, termasuk kawasan bandara dan beberapa titik rawan lainnya. Mengadakan patroli bersama dan untuk memastikan saudara-saudara kita umat Nasrani bisa melaksanakan kegiatan ibadahnya dengan tenang. Dan kami pun juga memasang beberapa titik CCTV sehingga kegiatan patroli yang langsung dari personel kita, juga pantauan CCTV pun juga kita laksanakan. Termasuk kita menggunakan teknologi voice recognition system yang ada di bandara dan pelabuhan. Petugas yang diberi tugas melaksanakan pengamanan masih harus kembali bekerja. Kali ini mereka harus lebih serius, terutama pengamanan saat pergantian tahun. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Perayaan Natal di salah satu gereja di Kutai Barat ini berlangsung semarak dan penuh kedamaian. Jemaat tampak larut dalam suasana kegembiraan saat merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Suasana gembira dan sukacita itu terlihat di beberapa gereja di wilayah Barong Tongkok. Jemaat yang memenuhi gereja bersama bergembira sembari menyanyikan pujian-pujian untuk Yesus Kristus. Salah seorang pendeta menyatakan sangat bersyukur karena pelaksanaan Natal tahun ini berjalan lancar dan aman. Karena kami diperkenan. Puji Tuhan, saya bersyukur bahwa kita pada tahun 2024 ini telah merayakan Natal. Seluruh organisasi maupun anak-anak Tuhan, kiranya kita bisa memaknai Natal bahwa kedatangannya adalah pertama pengorbanan, yang kedua adalah tentang kasih Tuhan. Kiranya itu melekat pada diri kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Secara keseluruhan, perayaan Natal di Kutai Barat berjalan dengan lancar dan aman. Semangat damai Natal diharapkan terus menyala dalam kehidupan masyarakat,
membawa kedamaian dan kebahagiaan sepanjang tahun. Danis melaporkan dari Kutai Barat. Ratusan personel gabungan inilah yang disiapkan untuk pengamanan perayaan Natal dan pergantian tahun di Kutai Barat. Sasaran pengamanan mulai dari patroli di sekitar gereja dan berbagai titik strategis lain seperti Pelabuhan Merak, Bandara Melalan, dan kawasan Simpang Raya. Sementara untuk sterilisasi gereja dilakukan sebelum perayaan Natal, termasuk jelang pergantian tahun. Polisi juga menyiagakan polisi di sejumlah gereja guna memastikan ibadah umat Kristiani berjalan aman dan lancar. 188 gereja di wilayah Kabupaten Kutai Barat yang harus kita amankan. Di wilayah Kutai Barat ada 409 gereja yang ada di Kutai Barat dan malam ini ada 15 gereja yang melaksanakan kegiatan ibadah. Selanjutnya nanti besok paginya 312 gereja akan melaksanakan kegiatan ibadah dan alhamdulillah sampai malam hari ini untuk situasi daripada Kutai Barat aman dan kondusif. Sedangkan dapat kami sampaikan dalam pergerakan masyarakat yang melaksanakan liburan Natal dan Tahun Baru untuk di wilayah Kutai Barat 50% ada peningkatan di Pelabuhan Tering dan 22% di Bandara Merak. Dan kami berharap semoga pelaksanaan kegiatan Natal dan Tahun Baru tahun 2025 nanti ini bisa berjalan dengan aman dan kondusif. Di wilayah Kubar terdapat 409 gereja yang menjadi perhatian petugas. Dari jumlah tersebut, rumah ibadah ini tersebar di berbagai kecamatan se-Kutai Barat. Mardans Waisman melaporkan dari Kutai Barat. Untuk memastikan situasi aman dan kondusif pada malam Natal, Polda Kaltim bersama Forkopimda berkunjung ke Gereja Katolik Santa Teresia yang berlokasi di Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Selasa malam. Wakapolda Kaltim menyebut kegiatan pemantauan pengamanan malam Natal ini difokuskan pada 3.500 jemaat yang melaksanakan ibadah, barang bawaan mereka, serta lokasi kegiatan. Saat ini berada di Gereja Santa Teresia, sedang melaksanakan kegiatan ibadah dengan jumlah jamaah 3.500. Yang hal-hal yang perlu kita antisipasi adalah orang, barang, lokasi kegiatan. Orang adalah orang-orang yang saat ini melaksanakan ibadah, ya, dan ini jumlah orangnya saat ini adalah 3.500, artinya bahwa selama 2,5 jam ini melakukan kegiatan ibadah. Terus lokasi ada beberapa gereja, tapi gereja yang cukup besar, salah satunya ini. Kita tidak mau pengalaman tahun-tahun sebelumnya ada kepadatan, kemacetan yang akhirnya berdampak kepada para jamaah atau masyarakat. Akhirnya kita tertib dan hari ini cukup tertib sekali. Ketua Pengurus Gereja Katolik Santa Teresia menyatakan, ibadah malam Natal tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya. Pasalnya, banyak jemaat Katolik yang datang dari Ibu Kota Nusantara atau IKN datang beribadah pada gereja tersebut, sehingga banyak jemaat yang hanya mendengarkan misa dari luar gereja. Secara khusus pada malam hari ini, kami menemukan hal yang agak spesifik, yaitu jumlah kursi atau jumlah tempat yang kami siapkan itu tidak mencukupi. Salah satu dari hal itu adalah rupanya dari IKN itu belum ada gereja yang ada di sekitar itu dan jaraknya lebih dekat ke Balikpapan daripada ke Penajam, sehingga adanya terkoordinir umat Katolik di sekitar IKN itu berkumpul di Balikpapan dan tadi sekitar jam 7 kurang itu
terjadi penambahan daripada jemaat yang mengikuti ibadah pada malam hari ini. Kegiatan peninjauan pengamanan malam Natal ini ditutup dengan peninjauan posko pengamanan Nataru yang berlokasi di Simpang Plaza, Balikpapan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.